Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM pecah di berbagai daerah, bahkan di kawasan Patung Kuda terjadi kericuhan. Polisi mengadang mahasiswa saat berusaha mendekat ke Istana Negara, memicu terjadinya aksi saling dorong. Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dari elemen mahasiswa Indonesia ini mendesak Presiden Joko Widodo segera mengembalikan harga BBM bersubsidi seperti semula. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM sejak 3 September lalu juga pecah di berbagai daerah. Dalam aksi demo, massa juga kerap menyindir Ketua DPR Puan Maharani yang dulu menangis saat BBM dinaikkan. Kenaikan harga BBM yang kerap ditentang masyarakat selalu terjadi sejak Orde Baru. Kecuali masa Presiden Habibie yang berlangsung singkat, tidak terjadi kenaikan BBM. Di era Presiden Soeharto, harga BBM subsidi pernah naik 3 kali. Tahun 1991 naik Rp550. Tahun 1993 naik Rp700. Tahun 1998 naik Rp1.200. Sementara di era Presiden Habibie, harga BBM subsidi tidak pernah naik. Melainkan harga BBM turun dari Rp1.200 menjadi Rp1.000 per liter. Era Presiden Gus Dur, harga BBM subsidi sempat turun Rp600. Namun sempat juga naik di tahun 2000 sebesar Rp1.150 dan naik lagi tahun 2001 sebesar Rp1.450. Era Presiden Megawati, 2001-2004, harga BBM 2 kali naik. Tahun 2002 harga BBM naik menjadi Rp1.550 dan kembali naik pada 2013 sebesar Rp1.810. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harga BBM naik sebanyak 3 kali. Tahun 2005, dari harga BBM Rp1.810 naik menjadi Rp2.400 hingga Rp4.500. Harga BBM naik kembali pada tahun 2008 menjadi Rp6.000. Di tahun yang sama, yakni pada November sampai dengan Desember, harga BBM turun dari Rp6.000 menjadi Rp5.000 hingga Rp5.500. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp6.500. Pada era Presiden Joko Widodo, 2014 hingga 2022, harga BBM naik 3 kali. Tahun 2014 harga BBM naik menjadi Rp8.500 dan turun pada tahun 2015 menjadi Rp7.600. Di tahun 2016, Jokowi kembali menurunkan harga BBM menjadi Rp6.500. Namun pada tahun 2018, kenaikan BBM kembali terjadi hingga mencapai Rp7.600. Dan di awal September 2022, harga BBM kembali naik menjadi Rp10.000. Yang belakangan juga menjadi ramai di masyarakat kita, gejolak kaitannya dengan kenaikan harga BBM nih Mbak Puan. Dan kemudian juga masyarakat seakan masih bukan tidak percaya, tapi tidak menginginkan sebenarnya adanya kenaikan harga BBM, tapi terpaksa menurut pemerintah. Dari DPR sendiri melihatnya seperti apa? Ya, hal ini sebenarnya sudah dibicarakan juga melalui DPR. Namun kan kemudian pertanyaannya, kok DPR setuju, gitu kan? Betul. Kita sudah melakukan komunikasi, kemudian DPR juga meminta kepada pemerintah sebelum kemudian menaikkan BBM tersebut mensosialisasikan ke masyarakat. Namun memang situasi global saat ini dengan kenaikan harga minyak di seluruh dunia membuat kita tidak bisa kemudian menahan laju dari kenaikan BBM yang ada di Indonesia. Saya lupa angka-angkanya, nanti karena detailnya saya nggak bawa catatannya. Namun kalau kita lihat harga BBM di seluruh dunia itu sekarang sudah lebih mahal jauh dibandingkan dengan Indonesia. Dan menurut saya di Indonesia ini masih cukup relatif lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Bahkan kalau kita lihat di Singapura dan di Malaysia saja, kita itu masih cukup relatif, bukannya murah, relatif lah, karena angka itu relatif cukup murah dibandingkan negara lain. Saya memahami bahwa dengan situasi global yang seperti itu tidak memungkinkan pemerintah tidak kemudian menaikkan BBM.
Oke, artinya itu juga yang mungkin membuat Mbak Puan dan teman-teman di partai juga merasa legowo ya. Kalau mungkin masyarakat masih merekam Ya. jejak pada masa lalu, mohon izin kalau saya flashback Ya. sebentar di tahun 2008 yang sempat ada rasa sedih gitu dengan kenaikan BBM. Waktu itu saya belum jadi anggota DPR. Saya baru jadi anggota DPR tahun 2009. Jadi kenaikan BBM pada periode era pemerintahan yang lalu Iya. itu terjadi 3 kali, tahun 2005, 2008, dan 2013. Iya. Mungkin pada saat itu saya 2013 kebetulan menjadi ketua fraksi, dan kemudian PDI Perjuangan pada saat itu menjadi satu-satunya partai yang kemudian menyatakan ketidaksetujuannya akan kenaikan BBM pada saat itu. Karena menurut perhitungan dari PDI Perjuangan pada saat itu, kami mempunyai perhitungannya bahwa karena itu bukan hanya akibat situasi global yang kemudian menyebabkan seluruh dunia harga minyaknya naik, namun saat itu kami punya perhitungan bahwa seharusnya pemerintah pada saat itu bisa menangani dengan tidak menaikkan BBM. Nah, kemudian bukannya kemudian PDI Perjuangan atau saya lah pada saat itu menjadi salah satu orang yang ikut terlibat pada peristiwa tersebut tidak setuju atau tidak menyetujui, karena memang sekarang situasinya itu berbeda. Setiap zaman itu pasti mempunyai perbedaan alasan dan perbedaan zaman dan situasi global yang kemudian membuat hal tersebut bisa terjadi atau tidak terjadi. Jadi kalau sekarang kemudian kami PDI Perjuangan atau DPR menyetujui, ya karena situasi globalnya yang tidak memungkinkan pemerintah untuk tidak menaikkan BBM. Oke, mungkin itu yang harus digarisbawahi ya. Kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, dan juga zaman yang berbeda gitu. Mungkin itu juga bisa memberikan penjelasan kepada warganet yang mungkin sampai dengan saat ini juga masih terus bergejolak begitu ya, mengikuti dengan gejolak yang ada di masyarakat. Namun tentu saja apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, tentu saja kami akan terima, dan tentu saja DPR dan PDI Perjuangan akan terus menyuarakan hal ini kepada pemerintah, bahwa ya terus sosialisasikan alasan-alasannya dan kemudian berikan hal-hal yang bermanfaat, program-program bermanfaat yang memang bisa membantu masyarakat dalam menangani permasalahan terkait dengan kenaikan BBM. Adakah ruang bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan langsung kepada DPR? Karena selama ini kalau kita lihat mereka hanya berkesempatan di luar nih, di luar gedung DPR gitu. Adakah mungkin kesempatan yang dibuka oleh Mbak Puan sebagai ketua DPR dan juga teman-teman di DPR lainnya? Sejak saya menjadi ketua DPR, alhamdulillah saya selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke dalam gedung DPR. Hanya tentu saja untuk menjadi tamu dari rumah orang lain, tentu saja saya meminta untuk kemudian kita bisa melakukannya secara santun dan melakukannya secara tertib sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Misalnya ya berkirim surat atau kemudian meminta izin dan lain-lain sebagainya. Kita membuka ruang itu seluas-luasnya, dan itu sudah kami lakukan dalam pembahasan undang-undang yang penuh dinamika di masyarakat. Mereka boleh masuk, ikut dalam pembahasan, bukan di dalam ruang komisi, tapi ikut menonton melalui TV dan lain sebagainya. Baik, karena DPR adalah wakil rakyat tentu saja ya, untuk memberikan aspirasi bagi masyarakat dan juga seluruhnya begitu.